Halo bos, video kali ini kita akan membahas tentang pengisian program dalam Arduino Pro Mini. Sebenarnya pengisian program itu ada dua metode. Yang pertama menggunakan downloader AVR. Downloader AVR itu alatnya seperti ini. Ini versi yang mini, versi 3,4 yang mini. Nah, koneksinya ISP, OSI, MISO, Roset, dan juga port USB. Nah, Pro Mininya ini terkoneksi ke pin D13, D12, D11, dan reset tentunya. Nah, yang metode yang selanjutnya menggunakan USB TTL. Nah, yang ini adalah yang support auto reset, jadi tanpa kita harus menekan tombol reset pada Arduino Pro Mini. Nah, tinggal terkoneksi ke RTX dan ground. Nah, koneksinya menggunakan kabel pelangi ini dan akan kita gunakan. Oke, kita sambung dulu sesuai gambar di samping. Nah, ini hasil penyambungannya, jadi menggunakan protokol ISP. Nah, di sini ada MISO, MOSI, SCK, reset plus dan ground. Ini ada 6 pin, sudah terkoneksi semua. Kita membutuhkan kabel USB untuk connect ke komputer. Yang kita siapkan dulu. Ini kabelnya. Ini seperti kabel printer. Kita atur dulu posisinya, kemudian kita colokkan ke kabel USB yang ujung satunya ke downloader, kemudian ujung yang satunya kita colokkan ke komputer melalui USB hub. Nah, downloader sudah terkoneksi, ada nyala putih tadi. Kemudian Pro Mininya blink di pin D13. Nah, ini masih asli. Nah, percobaan pertama kita akan membackup dulu isi Pro Mini, dan kita akan membaca settingan fuse dan juga settingan logbitnya seperti apa. Oke, langsung aja kita ke aplikasinya. Nah, pertama-tama sebelum terkoneksi atau menggunakan aplikasi itu, sebenarnya kita harus mengecek port yang digunakan. Nah, di sini ada pilihan portnya. Kita cek di device manager, kemudian cari di bagian ports COM LPT ini. Nah, ini yang COM 2. Pilih COM 2, kemudian jangan lupa baud rate-nya kita ubah dulu ke 115200. Nanti kita akan membaca targetnya, namun kita akan mencoba jika pemilihan portnya salah, kemudian kita read. Nah, akan muncul seperti ini, nanti akan ada error. Nah, ini tidak ditemukan ya, kita ganti lagi yang jika tidak ada portnya. Port 3 kan tidak ada. Nah, akan error opening COM port 3. Kita pilih yang benar, COM 2. Kemudian kita akan menguji coba pembacaan IC target yang terkoneksi ke downloader. Pembacaan itu bisa menggunakan advanced read. Nah, ini ada signature Atmega 328P. Sebenarnya bisa juga melewati tab yang program itu yang paling kiri. Kita auto detect. Nah, ini kan muncul informasinya 338P. Flashnya, EEPROM-nya, signaturnya. Nah, di bagian flash ini bisa digunakan untuk program, verify, dan read.
sebenarnya sudah dijelaskan di video sebelumnya penggunaan dasar UI ini, tapi nanti kita akan mencoba untuk menggunakannya lebih detail. Nah, yang pertama, percobaan pertama, kita akan menggunakan bagian flash ini untuk membaca hex dari Pro Mini. Kemudian yang di view speed itu juga nanti untuk membaca view speed dari Arduino Pro Mini pakai read ini. Kalau program nanti kita harus menyesuaikan nilai yang benar, jangan asal diprogram. Kalau verify untuk mencocokkan hasil program. Nah, yang kita bisa lakukan sekarang di read, settingnya ternyata Pro Mini seperti ini, bisa kamu catat. Di verify equal sama, nah log bitnya juga sama, kita bisa memprogram verify dan read. Kita read. Nah, aslinya kalau kita memberi Pro Mini itu nilainya CF. Nah, apakah CF ini melindungi hex yang ada dalam Pro Mini? Kita akan mencoba untuk membaca hex dari Pro Mini yang terkoneksi ke downloader kita. Kita namai dulu. Ini juga berfungsi untuk membackup jika ingin kembali ke program yang Blink original dari Pro Mini. Seperti ini. Kemudian create file, ya namanya sudah disetting. Kemudian selanjutnya kita read tampilannya seperti itu. Jadi pin di D13 itu akan menyala kedip secara cepat. Nah, kalau di kamera dia akan terlihat menyala terus, agak redup. Itu sebenarnya kedip-kedip namun sangat cepat. Nah, karena itu pin D13 kan berfungsi juga sebagai SCK, jadi dia ada transaksi data melewati pin tersebut. Kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah, Pro Mini akan kedip kembali dan file hexnya sudah berhasil disimpan. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan coba untuk menghapus program yang ada di Pro Mini. Kemudian nanti kita akan menggantinya dengan program lain. Nah, jika dihapus, nah sudah tidak blink lagi, sama sekali tidak nyala LED di 13 nya, berarti ini sudah kosong, tinggal di dalamnya tidak ada program apapun, bootloader pun tidak ada. Nah, kita akan program lagi menggunakan file yang kita baca tadi. Jika berhasil kedip, berarti fuse yang log bit yang tadi itu tidak melindungi file hex yang ada di dalam Pro Mini, sehingga kita bisa membaca isinya ke dalam file hex. Kemudian file hexnya kita bisa masukkan lagi ke dalam Pro Mini tersebut. Namun jika hasilnya bukan blink, berarti log bit yang tadi melindungi isi dari Pro Mini. Tadi isinya CF ya. Nah, nanti kita akan buktikan. Jangan sampai kalau ternyata nanti bisa dibaca, jangan sampai program yang kamu buat dalam Pro Mini itu belum di setting log bitnya, sehingga bisa di copy atau istilahnya di hack orang lain. Ya, isinya sudah susah-susah kamu buat, ternyata bisa dibobol oleh orang lain menggunakan celah yang dalam log bit itu. Ini sudah hampir selesai. Tadi kan mencentang verify device after programming. Nah, ini
setelah memprogram dia akan verify, menyamakan antara yang ditulis dengan filenya itu sudah benar-benar sama atau terdapat perbedaan. Perbedaan itu bisa ditimbulkan karena koneksi yang salah atau kondisi IC yang sudah tidak bagus. Jadi kalau tidak equal itu mesti ada kesalahan penyambungan atau kondisi microcontrollernya. Kita pastikan nilainya equal. Ini udah equal. Nah, hasilnya di 13 nya kedip atau blink, berarti nilai log bit ini tidak melindungi isi dari prom ini kalian. Nah, ini percobaan pertama tentang membaca file hex dari prom ini. Nah, nanti kita akan mengubah nilai log bitnya ini menjadi yang biasanya dipakai untuk melindungi, yaitu FC. Kita program, kemudian kita verify nilainya sudah equal. Itu tetap kedip, jadi tidak mengganggu nilai flashnya, cuman log bit aja. Nah, percobaan kedua kita akan membaca file hex dari prom ini yang sama, namun nilai log bitnya sudah kita ubah ke FC. Oke, kita create dulu. Nah, kita baca seperti proses yang tadi. Itu juga akan kedip secara cepat. Dan nanti bila hasilnya itu ya kita hapus, terus kita masukkan lagi programnya. Kalau hasilnya blink, berarti kita gagal melindungi isi program yang ada di prom ini. Namun jika tidak blink walaupun sudah equal atau isi dari prom ini sudah sama dengan isi hexnya, berarti sudah benar, kita dapat melindungi file hex dari prom ini. Ini sudah berhasil kita read, masih kedip, itu masih isi yang tadi. Nah, kemudian kita akan hapus, sudah tidak blink lagi ya itu. Nah, yang ini hasil log, ini kan kita program lagi. Ini kan prom ini original, dan yang ini yang sudah kita log. Oke, kita program dulu. Nah, sebenarnya banyak yang masih bingung mempertimbangkan bagaimana cara pengisian Arduino Prom ini itu melalui apa, downloader atau USB TTL. Nah, sebenarnya pakai USB TTL juga bisa, namun itu kan ada bootloadernya. Nah, kalau ada bootloadernya itu sebenarnya program yang kalian tulis di situ bisa di copy melalui bootloader yang ditanam. Jadi bootloadernya itu selain mempermudah juga sebagai celah. Kalau saran saya, kalau masih dalam prototipe, belum menjadi produk, tidak masalah kita menggunakan protokol USB TTL. Namun jika sudah berbentuk produk, disarankan menggunakan downloader AVR. Lalu kita setting log bitnya, jadi bootloadernya sudah tidak ada, melainkan diganti dengan program yang akan kita gunakan menjadi produk. Ini verifikasi dulu. Nah, kalau sudah kamu hilangkan bootloadernya, itu tidak akan bisa diprogram melalui USB TTL. Sebenarnya kan Arduino Nano itu kan sebenarnya sama kayak prom ini, cuman dia ada USB TTL-nya. Nah, maka kalau untuk prototipe mending kalian pakai Arduino Nano.
walaupun mahal sedikit tapi tidak ribet harus mencari USB TTL lain. Ini udah equal dan hasilnya tidak kedip ya, berarti kan logbit yang kita setting itu sudah benar. Kita tidak bisa membaca hex yang ada di dalam Arduino Pro Mini. Nah, percobaan yang selanjutnya kita akan menggunakan USB TTL untuk memprogram Arduino Pro Mini. Nah, sebelumnya kita harus mengembalikan isi Pro Mini-nya ke yang asli yang kita simpan tadi, Pro Mini original. Kita buka dulu, soalnya isi yang original itu ada bootloadernya. Tanpa bootloader ya kita tidak bisa memprogram melalui USB TTL. Nah, untuk memprogram dengan USB TTL itu sebenarnya tidak sembarangan modul USB TTL bisa. Dia memerlukan sebuah fitur untuk mereset Arduino Pro Mini-nya. Nah, biasanya di artikel dibahas kalau memprogram Arduino Pro Mini harus disertai dengan menekan tombol reset. Nah, itu kan sebenarnya tidak selalu timingnya tepat, jadi kadang ada pesan error bahwa tidak bisa memprogram. Nah, sebaiknya saya sarankan menggunakan USB TTL yang sudah support auto reset. Jadi kita tidak perlu repot-repot menekan tombol reset pada Arduino Pro Mini-nya. Nah, ini tampilannya masih sama. Kalau di program itu kedip-kedip. Nanti akan verifikasi dulu. Nah, sebenarnya sih tidak usah verifikasi juga nggak apa-apa kalau cuman prototype. Namun untuk proses produksi baiknya menggunakan verifikasi agar kalau terjadi kesalahan kita bisa sendirikan, tidak dicampur dengan yang lain. Nah, isinya sudah kembali, jadi dia kedip lagi. Tentunya bootloadernya juga sudah di situ. Nah, kita akan sambungkan modul USB TTL dengan Arduino Pro Mini. Kita coba dulu. Nah, disambungkan sesuai dengan gambar. Yang diperlukan cuma 5 kabel, kalau yang tadi 6 kabel ya. Nah, ini ke 5 kabelnya itu plus atau VCC, ground, kemudian reset, RX dan TX. Kemudian kita cari di Pro Mini-nya, kita sesuaikan juga sambungan yang sesuai. Nah, pin ground kita sambungkan juga ke pin ground, kita cari. Kemudian pin lainnya VCC. Nah, kita cocokkan dari modul USB TTL nya, kemudian pin RX-TX. Sebenarnya kalau RX-TX nya kebalik itu juga tidak bisa, jadi kalau memprogram dengan USB TTL terus sudah sesuai prosedur tapi tidak bisa,
bisa kalian coba untuk menukar pin RX dan TX nya, soalnya sebenarnya koneksinya itu RX dikoneksikan ke TX, kemudian TX yang satunya ke RX yang satunya. Nah, ini sudah disambungkan. Nah, itu sudah kedip Pro Mini-nya. USB TTL sudah hidup juga power on-nya. Kita siapkan dulu program, kita menggunakan langsung dari Arduino IDE. Jadi nanti menggunakan proses upload yang ada di software Arduino IDE. Nah, kalau kalian belum mempunyai USB TTL, kalian bisa membeli di link di bawah yang bentuk ada boxnya atau yang seperti dalam video ini. Kalau untuk IC targetnya sebenarnya tidak harus Pro Mini, jadi asal sudah ada bootloadernya bisa. Nah, kita buat dulu contoh programnya. Kita manfaatkan serial port. Kita hanya melakukan pengetesan penulisan di serial port monitor, tes, kemudian kita delay. Nah, ini kita memilih boardnya disesuaikan dengan yang kita gunakan, yaitu Arduino Pro Mini. Kita pilih dulu, kemudian variannya yang ini 16 MHz 5 volt. Kemudian portnya juga kita sesuaikan. Nah, kalau sudah tinggal kita klik upload. Nah, kita namai dulu, misalnya serial test Pro Mini. Oke, langsung di upload. Nah, ini tidak bisa. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kemungkinan ada kesalahan RX-nya. Solusinya kita balik, tentu kita copot dulu USB-nya. Oke, jika sudah dicopot, kita coba balik pin RX-TX, yaitu warna kuning dan oranye, kita tukar seperti ini. Oranye jadi kuning, kuning jadi oranye, seperti itu. Kemudian pastikan semua kabel terkoneksi dengan baik. Colokkan lagi, ini sudah menyala. Kemudian kita kembali ke Pro Mini-nya, kita coba buka serial port monitor, sudah bisa, kita upload. Nanti jika benar sukses, dan akan muncul di serial port monitor. Nah, kali ini sudah berhasil, itu tanpa menekan tombol reset yang ada di Pro Mini-nya. Nah, kita bisa memodifikasi langsung di Arduino IDE. Misalnya kita akan mengubah tesnya, ditambahi dengan nomor ini, jadi print aja, kemudian di bawahnya serial print LN nomor. Ini sudah salah, kita betulkan dulu. Oke, langsung kita coba upload. Apakah akan berhasil terus atau tadi hanya kebetulan? Nah, ini kan berhasil lagi, sudah benar. Coba kita ubah lagi nomornya, kita naikkan satu persatu, kita upload.
Oke, sudah bisa lagi. Jadi sudah sukses koneksinya, bisa langsung diprogram di Arduino IDE. Nah, ini kan tidak blink ya, yang tadi program pertama itu kan blink. Nah, kamu bisa menggunakan yang tipe box juga yang seperti ini, atau yang cuman buat aja yang seperti di video ini. Oke, video kali ini cukup sekian, semoga menambah ilmu kalian. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, silahkan di subscribe. Jika kamu suka videonya silahkan di like. Sampai berjumpa di video lainnya dan terima kasih.